Halo semuanya, selamat datang di channel kegelapan Bang Vin. Langit di malam itu berwarna kelabu, seolah menahan hujan yang enggan turun. Andri dan Rina tiba di rumah baru mereka. Sebuah bangunan tua di ujung desa yang sudah lama tak dihuni. Dindingnya penuh lumut, catnya terkelupas, dan pekarangannya ditumbuhi ilalang liar. Bagi pasangan itu, rumah ini adalah satu-satunya pilihan setelah mereka terlilit hutang. Mereka berharap di tempat ini hidup akan menjadi lebih sederhana. Namun, sejak pertama kali memasuki rumah itu, udara terasa aneh. Ada keheningan yang terlalu mutlak, seolah suara dunia terhenti di depan pintu. Bau apek bercampur sesuatu yang asing memenuhi ruangan. Rina mencoba mengabaikan perasaannya yang tidak nyaman, menyibukkan diri dengan merapikan barang-barang mereka. Dika, anak laki-laki mereka yang berusia 6 tahun, tanpa antusias berlari ke sana kemari. Meskipun rumah itu suram. Malam pertama mereka berlangsung biasa. Meski hawa dingin terasa menusuk, meski jendela sudah tertutup. Andri dan Rina tidur di kamar utama, sementara Dika di kamar kecil di sebelah. Namun, di tengah malam, Rina terbangun oleh suara aneh. Suara tangisan. Diri pelan dan terputus-putus. Dia menahan nafas, mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar jauh, seperti berasal dari dalam dinding. Rina membangunkan Andri, tetapi suaminya hanya menganggap itu suara angin. Namun, esok harinya, Dika bercerita sesuatu yang membuat Rina merinding. "Aku main sama kakak semalam," kata Dika dengan polos. Ketika ditanya siapa kakak yang dimaksud, Dika hanya menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamarnya. Rina merasa ada yang tidak beres, tetapi Andri menyuruhnya berhenti berpikir yang aneh-aneh. Mereka memutuskan untuk membersihkan rumah dengan lebih serius, berharap suasana berubah. Namun, keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Foto pernikahan mereka yang baru dipajang di ruang tamu terjatuh, meski tidak ada angin.
Cangkir di dapur terdengar beradu sendiri di malam hari. Langkah kaki sering terdengar di lantai atas. Meski mereka tidak pernah naik ke sana karena tangganya rapuh. Rina mulai curiga. Dia bertanya pada seorang tetangga tua yang tinggal di desa itu. Perempuan itu bernama Bu Murni. Tanpa ragu-ragu, tetapi akhirnya mengungkapkan sesuatu. Rumah itu pernah dihuni keluarga kaya puluhan tahun lalu. Mereka punya seorang putri bernama Laras. Gadis itu cantik, tapi penyendiri. Orang-orang bilang dia sering menangis sendirian di kamarnya. Lalu, suatu hari, dia menghilang. Ibunya bunuh diri beberapa minggu kemudian. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Rina merasa ada hubungan antara itu dan suara tangisan yang sering ia dengar. Ia mendesak Andri untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka menemukan loteng yang penuh debu dan kegelapan. Di sana, di salah satu sudut, mereka menemukan sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada buku harian yang lapuk dan tulisan tangan seorang gadis. Buku itu milik Laras. Halaman-halamannya dipenuhi dengan ungkapan kesedihan mendalam. Ia menulis tentang perasaan terpenjara di rumah itu, tentang bagaimana ayahnya sering mengunci dia di dalam kamar karena takut dia membocorkan rahasia keluarga. Di halaman terakhir, Laras menulis bahwa ia akan mengakhiri semuanya. Namun, sesuatu yang lain tertulis di balik halaman itu. Kalimat-kalimat yang tidak lagi rapi, penuh coretan. Aku masih di sini, tidak bisa pergi. Malam itu, kekacauan dimulai. Tangisan Laras terdengar jelas di seluruh ruangan, seperti datang dari setiap sudut. Dika menghilang dari kamarnya, dan Andri menemukannya berdiri di dapur, menatap sudut gelap dengan senyuman kosong. Ketika Andri mendekat, Dika hanya berkata, "Kakak bilang, ini rumahnya. Kita harus pergi." Namun, mereka tak bisa pergi. Pintu depan terkunci, meski tak ada yang memutar kunci. Jendela-jendela tak bisa dibuka. Andri mencoba mendobrak pintu,
Tetapi setiap usahanya terasa sia-sia, seperti rumah itu hidup dan menolak mereka. Sementara itu, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding kamar Dika muncul coretan baru, seperti digoreskan dengan kuku. "Kalian mencuri rumahku." Andri mencoba membawa keluarganya ke ruang tamu, berharap berkumpul di satu tempat akan membuat mereka aman. Namun, suara langkah berat mulai terdengar, seperti seseorang turun dari loteng. Sosok seorang gadis muda muncul di tangga. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Tubuhnya seperti melayang, tidak sepenuhnya menapak di lantai. Ia tidak berbicara, tetapi tangisannya memenuhi ruangan. Dalam kepanikan itu, Rina berteriak meminta maaf. "Kami tidak tahu ini rumahmu. Tolong, biarkan kami pergi." Tapi sosok itu hanya mendekat. Tangisannya berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Dika tiba-tiba berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian harus membayarnya. Tinggalkan satu di sini." Andri dan Rina saling menatap dengan horor. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, lampu rumah padam dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, tetangga melihat pintu rumah itu terbuka lebar. Namun, di dalamnya tidak ada siapapun. Barang-barang keluarga Andri masih ada, tetapi tidak ada jejak mereka. Bu Murni yang penasaran masuk ke rumah itu bersama beberapa warga desa. Di ruang tamu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka bergidik. Di dinding ada foto keluarga Andri yang tak pernah mereka pajang sebelumnya. Di dalam foto itu, ada seorang gadis muda berdiri di tengah mereka, tersenyum kecil. Tetangga desa tidak pernah melihat keluarga itu lagi. Tapi setiap malam, dari rumah itu, suara tangisan terdengar kembali. Dan sekarang, beberapa penduduk bersumpah melihat sosok anak laki-laki berdiri di jendela rumah itu, menatap dengan tatapan kosong, seperti menunggu sesuatu.